Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan suatu tema yang sedang hangat diperbincangkan saat ini terkait dengan PHK besar-besaran di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelum melangkah terlalu jauh, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu PHK. Nah, PHK ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan bahwa PHK merupakan pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu sehingga mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Nah, dari pengertian yang diutarakan dalam undang-undang ini dapat kita maknai bahwa PHK ini merupakan proses pemutusan atau pengakhiran ke pekerja karyawan dengan pengusahanya tempat di mana ia bekerja. Karena suatu faktor tertentu, maka PHK ini dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu PHK sukarela dengan PHK tidak sukarela. Nah, PHK sukarela ini meliputi pemutusan hubungan kerja dikarenakan pengunduran diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, pensiunan ataupun meninggal dunia. Sedangkan untuk PHK tidak sukarela ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan dirinya sendiri seperti penculikan, perampokan, penghinaan, dan sebagainya. Namun berbeda dengan PHK yang kita bahas di pembahasan selanjutnya. PHK yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu PHK yang terjadi dikarenakan situasi dan kondisi yang memang mengharuskan untuk terjadinya PHK. Semenjak diberlakukannya PSBB secara besar-besaran, maka seluruh aktivitas atau kegiatan sehari-hari dapat dilakukan di rumah. Nah, karena hal tersebut maka sejumlah pengusaha atau toko-toko atau pabrik-pabrik yang beroperasi seperti biasanya ditutup atau diberhentikan pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah penyebaran dari virus corona ini. Kemudian dengan ditutupnya para pengusaha, para kantor-kantor atau para toko-toko tersebut, maka berdampak pula pada karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Menurut data yang diperoleh dari Kompas TV pada Jumat lalu mengatakan bahwa hingga April sebanyak 1,9 juta jumlah karyawan dan pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Nah, jumlah ini didapat dari ungkapan yang dikemukakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Ida Susilawati. Jumlah ini sudah termasuk dalam jumlah PHK dari sektor perusahaan, sektor pekerja informal, dan sektor pekerja formal. Nah, sedangkan data yang diperoleh dari liputan6.com hingga 29 Mei kemarin terdapat 6 juta karyawan yang telah di PHK dan dirumahkan oleh perusahaan masing-masing. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Kamar Dagang Bidang Industri Sinta Wijaya. Nah, PHK yang dilakukan oleh para pengusaha ini bukan semata-mata karena tanpa alasan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Kadin Sinta Wijaya, diantaranya lemahnya permintaan pasar. Yang kedua, keterbatasan bantuan modal yang masuk pada perusahaan. Kemudian yang selanjutnya keterbatasan cash flow. Nah, keterbatasan cash flow ini merupakan komponen yang paling tinggi pada perusahaan karena digunakan untuk menggaji para pekerja perusahaan. Nah, untuk para pekerja ataupun karyawan yang di PHK, maka Ida Susilawati sebagai Menteri Ketenagakerjaan memberikan beberapa solusi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh para pekerja sehingga bisa bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu sebagai karyawan bisa memeriksa hak yang bisa diperoleh dari pengusahanya ketika ia di PHK. Misalnya, seseorang yang di PHK
seseorang yang di PHK memperoleh yang namanya gaji pesangon. Nah, semakin lama seseorang bekerja dalam suatu perusahaan, maka jaminan biaya pesangonnya akan semakin lama. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja untuk bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya sebagai karyawan yang di PHK, maka kita bisa mengecek ataupun menghitung jumlah pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya. Misalnya jumlah cicilan, jumlah tagihan listrik dan air, jumlah kebutuhan sehari-harinya. Hal itu dapat kita hitung untuk mencegah atau meminimalisir sehingga kondisi keuangan kita tetap aman. Nah, selanjutnya yaitu solusi selanjutnya yang diberikan yaitu mengajukan keringanan pinjaman kepada bank. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika karyawan yang di PHK karena situasi pandemi COVID-19 akan diberikan kemudahan oleh bank. Hal itu dinyatakan langsung oleh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan bahwa karyawan yang di PHK bisa mengajukan keringanan pinjaman kepada bank. Selanjutnya yaitu memanfaatkan biaya pesangon untuk modal usaha. Nah, untuk karyawan yang di PHK ada dua pilihan, apakah mencari pekerjaan baru ataukah membuat usaha sendiri. Nah, dengan adanya biaya pesangon yang diberikan oleh perusahaan, maka sebagai karyawan yang di PHK kita bisa memanfaatkan modal tersebut untuk memulai usaha baru. Meskipun sederhana, setidaknya dapat menunjang dan bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena pilihan untuk mencari pekerjaan juga tidak mungkin dikarenakan situasi dan kondisi sekarang ini. Nah, solusi yang terakhir yang dikemukakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu adanya kartu prakerja. Nah, adanya kartu prakerja ini digunakan oleh para pekerja yang tengah di PHK. Nah, awalnya kartu prakerja ini merupakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pekerja. Dikarenakan situasi COVID-19 ini, maka keberadaan atau skema dari kartu prakerja diubah menjadi pelatihan dan insentif. Jadi karyawan yang telah diberhentikan atau di PHK memiliki hak insentif yang diberikan secara tunai selama 4 bulan dengan rincian 600.000 per bulan. Hal ini juga dapat berguna bagi kelangsungan hidup para karyawan yang di PHK. Nah, untuk mendapatkan kartu prakerja, silakan teman-teman lihat alur yang di bawah ini. Ketika pun ada hal-hal yang belum dimahami, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.